Berkata para ulama, rukun tasawuf itu ada 3. Nah, jadi rukun tasawuf itu 3 macam. Nah, pegerang arti tasawuf, kita ini bisa nyambet aja tasawuf aja lah. Ini kadang tahu tasawuf, cuma maknanya kada tahu, itu nang bahaya, bisa tarawuf kena. Nah, ujar ulama al-Imam Syekh Zakaria Al-Ansari, at-tasawuf itu ilmun tu'rafu bihi ahwalu tazkiyatin nufus wa tasfiyatil akhlaq wa ta'miruz zahir wal batin linailis sa'adatil abadiyah. Jadi menurut ulama, arti tasawuf itu secara istilah adalah suatu ilmu yang dengan sebab ilmu tersebut diketahui hal ehwal cara kebersihan jiwa. Jadi dengan ilmu itu kita tahu cara membersihkan jiwa. Wa tasfiyatul akhlak, cara membersihkan akhlak, membaguskan adab. Itu ilmu tasawuf itu membaguskan akhlak, membersihkan hati. Wa ta'miruz zahir wal batin, dan pula membangun zahir dan batin, artinya dengan amal ibadah linailis sa'adatil abadiyah, supaya mendapatkan keberuntungan yang abadi. Nah, jadi orang belajar tasawuf itu adalah belajar cara membersihkan hati, supaya hati ini bersifat-sifat mahmudah, sifat yang bagus. Kalau orang belajar tasawuf lalu hatinya itu tawadu, lalu ini diberikan belajar sifat sabar, syukur, ridha, qanaah, tawakal, itu wujud tasawufnya. Tapi kalau ada orang belajar tasawuf ternyata makin sombong, itu bukan tasawuf, itu tarawuf. Ya dah. Kalau orang belajar tasawuf bujur ilmunya, pasti hatinya tawadhu. Ini belajar tasawuf betapa dadahnya udah. Seorang pak alimnya sudah nih, nang lain tuh kulit aja. Nih nang ianya isinya nih, nang makrifat nih. Nah, kan ada ilmu ma'ajarakan kayak itu. Kalau orang bujur bertasawuf, pasti orang itu bersifat tawadhu, rendah hati. Udah mau tinggi pada orang, udah mau. Nah, rukunnya itu ada 3 pondasinya. Yang pertama al-ijtima', berkumpul dengan mereka. Jadi kalau kita senang duduk hadir di majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang soleh, itu berarti sudah dapat kita pondasi daripada ilmu tasawuf. Rukun tasawuf itu harus berkumpul. Walaupun misalnya ada YouTube-nya, ada YouTube-nya lah. Nah, lain juga duduk di majelis lawan duduk di muka HP menonton, beda. Kada sama ya lah. Nang nyata dulu kalau kita duduk di majelis, tentu kita dengan adab-adabnya. Maka disitulah rahmat Tuhan turun, barakahnya Tuhan turun. Kalau kita mendengarkan di HP, kita kadang bisa sambil beraba, ya kan? Nah, sambil salawar handap kadang ya lah, baju kaos. Nah, jadi berkahnya kurang. Nah, itu berkumpul dulu yang pertama. Yang kedua wal istima', kita mendengarkan kalamnya orang-orang saleh. Kita berkumpul kemudian mendengarkan kalamnya orang-orang saleh. Berarti 2 sudah kita dapat daripada rukun tasawuf tadi. Yang ketiga wal itsba', artinya mengikuti, mutaba'ah, akhlaknya, hal ehwalnya daripada orang-orang soleh tersebut. Maka disitulah insya Allah kita akan mendapatkan daripada keberkahan mereka itu. Sebenarnya mudah aja menanamkan ikhlas itu dengan memandang di dalam setiap amal ibadah itu adalah pertolongan Allah. Karena hakikat hamba itu la haula wala quwata, tidak ada memiliki daya dan upaya. Jadi hakikat hamba itu dhaif, lemah. Nah, la haula, tidak ada memiliki daya. Ala fi'li ta'at, artinya atas mengerjakan ibadah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan ala tarkil maksiat, meninggalkan sifat-sifat keburukan, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa.
semata-mata illa billah ay bi'aunillah, itu karena pertolongan Allah. Nah, disitulah yang kita pandang di dalam setiap perbuatan taat amal ibadah kita, bahwa ini adalah pertolongan Allah, bukan gawian kemampuan seorang, ya. Karena bila kita merasa amal ini gawian kok, amal kok, itu ujub. Apabila sudah ada sifat ujub di dalam hati, karena timbul penyakit lain, riya, minta puji dengan amal tadi. Bilanya dipuji karena timbul merasa bangga, sombong pula, kibir. Nah, jadi kita mulai dasarnya rusak, kahujung pun rusak juga. Nah, jadi penting menanamkan ikhlas dengan cara memandang bahwa ini pertolongan Allah. Mengatakan itulah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan beri salamlah kepada Nabi. Jadi di mukaddimah maulid itu ya, wahai ujar Habib Ali ya, orang-orang yang hendak mendapatkan syafaatnya Rasulullah, maka bersalawatlah kalian kepada Nabi. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan, wahai orang-orang yang hendak mengharapkan syafaatnya Rasulullah, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawat kalian kepada Nabi. Siapa-siapa yang hendak berjumpa, bertemu dengan Rasulullah, maka perbanyaklah salawat lawan Nabi. May yakhdubu salahu yaqazatan wa manama, orang nah hendak berjumpa lawan Nabi baik secara yaqazah atau dalam mimpi, sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, banyak bersalawat lawan Nabi. Apalagi ujar sidin, al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bahkan surga itu dipersiapkan untuk orang yang bersalawat kepada Nabi. Nah, jadi obatnya orang yang rindu itu hanya bertemu dengan orang yang dirindui. Nah, mudah kita ditanamkan Allah Ta'ala rasa mahabbah, rindu lawan Rasulullah. Nah, kalau sudah rindu lawan Nabi itu asyiknya lawan Nabi, Masya Allah luar biasa. Yang dipandang ini kada lain daripada nurnya Rasulullah SAW. Ini asyiknya lawan Nabi ya. Jadi yang dilihatnya, yang didengarnya, yang dirasanya itu kada lepas daripada nurnya Rasulullah. Artinya ini sudah berada di dalam lautannya Rasulullah, karam di situ ini. Jadi asyiknya di situ. Jadinya kada ada lagi duka cita sakit hati, kada ada lagi. Nang ada itu rame aja lagi. Asyiqah, asyiqah, asyiq, asyiqil anwar, asyikil anwar. Ini asyik dengan anwar, nur-nurnya Rasulullah SAW. Dan kita dapat berataannya lah. Nah, jadi bersalawatlah kalian kepada Nabi dan berilah salam kepada Nabi. Sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi Nabi bahari, umat-umat bahari itu diberikan Tuhan perjanjian untuk beriman dan wajib membantu kepada Rasulullah. Ini kita umatnya, bukan umat Nabi orang-orang dahulu. Nabi dahulu aja dan para umatnya disuruh beriman membantu Nabi Muhammad. Tapi yang anehnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, mengapa kada membantu perjuangannya Rasulullah? Kada membantu perjuangannya Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammadnya sudah wafat ribuan tahun yang lalu, tapi perjuangannya sampai saat ini masih ada. Sunnah-sunnahnya masih hidup. Ini yang kita perjuangkan, ini yang kita istiqomahkan sunnahnya Rasulullah. Artinya kita itu wajib menolong, membantu perjuangannya Rasulullah agar supaya sunnahnya Nabi hidup, syiar-syiar agama Allah Ta'ala itu hidup. Kayak apa jalannya ya? Dengan hadirnya kita di majelis ilmu, berkumpulnya kita dalam kebaikan,
adalah sama-sama kita bergotong royong membantu dalam perjuangannya Rasulullah. Ini yang seharusnya kita sadari adalah kita ini umatnya Rasulullah, bukan umat Nabi Musa, Nabi Isa, lain. Artinya kita yang paling utama. Yang aneh itu kadang kayak ini. Orang yang kada pernah hadir ke majelis, orang kada pernah datang ke majelis, tapi di dalam hatinya ada cinta, dalam hatinya ada mahabbah. Ketika di suatu majelis itu diperlukan tenaga, orang yang kada pernah datang, kada pernah hadir, luar biasa membantu. Padahal hitungannya orang luar. Tapi kenapa kita orang majelis, kita orang yang berada di situ, ketika majelis membutuhkan kita, kenapa jadi kita kada ada? Kan aneh tuh. Umat Nabi Bahari disuruh membantu, padahal bukan umat Nabi Muhammad. Tapi kita umat Nabi Muhammad, kenapa kada membantu perjuangan Rasulullah? Nah, ini yang kadang kita kurang menyadari di situ lah. Mudah-mudahan kita dapat keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang kita ketahui, yang kada kita ketahui, yang kita sadari ataupun kada. Mudah-mudahan dosa kita bertahan diampuni Allah, dan mudah-mudahan kita disehatkan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki yang halal di dalam taat ibadah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah, berkumpul dengan para aulia ussalihin, berkumpul dengan Rasulullah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ingat situ dulu, wallahu a'lam bisawab. Ala hazinni wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim